Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis saat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah pada alam Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Agar lebih berkahnya lagi, marilah kita mengirimkan salawat kepada beliau. Pidato saya yang berjudul "Jangan Pernah Bosan Menjadi Orang Baik". Mungkin dari kita atau terbesit di hati kita bosan untuk melakukan perbuatan baik, karena kebaikan itu sendiri tidak berpengaruh kepada diri kita dan juga kurang mendapatkan respon yang kurang baik dari sekitar kita. Bahkan lebih parahnya lagi, hanya karena satu kesalahan yang kita buat akan menghapus kebaikan yang kita lakukan di hari sebelumnya. Atau bahkan kita kecewa karena kebaikan kita tidak mendapatkan balasan dari orang yang kita bantu. Maka niatkanlah kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu sendiri untuk dirimu sendiri. Nanti dipanggil, ya. Dan Nanti jika kamu berbuat jahat, Nanti maka kejahatan itu sendiri untuk dirimu sendiri. Apabila datang hukuman yang kedua, kami membangkitkan kembali musuh-musuhmu untuk menyelamkan wajahmu dan masuk ke dalam masjid. Saya akan menjelaskan kebaikan ini dari kisah Nabi Muhammad. Kebaikannya yaitu memaafkan seseorang pembawa karismatik atau pembesar karismatik yang bernama Samamah, yang telah
agama Islam yang baru diajarkan oleh Rasulullah. Samamah yaitu orang yang tidak suka dengan Nabi atau juga para pengikutnya Nabi. Ketika berita para pemeluk agama Islam yang baru diajarkan oleh Rasulullah SAW diketahui oleh Nabi, Lewat belakang Ilham, lewat belakang. maka Nabi langsung menyuruh para pasukan-pasukannya untuk menahan Samamah. Samamah ini adalah orang yang sangat rakus terhadap makan, sangat doyan makan. Bisa 10 porsi orang, 10 porsi makan kita bisa dia lenyapkan atau dia makan dalam satu kali. Maka hal itu pun diketahui oleh Rasulullah. Saking baiknya Rasulullah terhadap Samamah, Rasulullah pun memberikan makanan apa yang dihidangkan oleh istrinya, sehingga beliau mengatakan, sajikanlah kepada aku ada tamu, maka sajikanlah makanan yang sebanyak-banyaknya. Maka istri Nabi pun menyiapkan makanan tersebut. Dan di saat itulah keluarga atau istri Nabi pun merasa kelaparan karena jatah untuk makannya waktu itu diberikan kepada Samamah. Hal itu terjadi beberapa pekan. Dan Samamah pun dihampiri dan Samamah pun terus diawasi oleh Rasulullah. Bagaimana keadaannya terus dipantau oleh Rasulullah. Dan sampai saat dia berkata kepada Rasulullah, Muhammad, mengapa kamu tidak membalasku? Bahwa aku telah membunuh pasukan-pasukanmu, membunuh orang-orangmu. Dan Nabi pun hanya tersenyum dan terdiam mendengarnya, tidak membalas atau mengomentari pertanyaan Samamah tadi. Hal itu terus ditanyakan oleh Samamah, kenapa Muhammad? Dan Nabi pun terus tidak berkomentar terhadap perilaku Samamah tersebut. Beberapa hari kemudian bebaslah Samamah dari penahanan yang ditahan karena dia telah membunuh para pemeluk agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dia pun pergi ke suatu padang, dia pun pergi ke sebuah pohon dan duduk di bawah pohon. Dia berpikir, mengapa Nabi Muhammad sangat baik kepada dia? Mengapa dia tidak membalas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya? Dan dia pun menghampiri Rasulullah dan dia pun ingin memasuki agama Islam dan dia pun bersyahadat. Dan dia pun pergi ke Mekah dan melantunkan suaranya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Samamah pun menjadi penganut agama Islam karena dia sangat kagum dengan kebaikan Nabi, padahal dirinya telah melakukan kejahatan terhadap Nabi dan juga terhadap pasukan-pasukannya dan penganut-penganut
hanya dari sikapnya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Dalam kitab Ushul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani ada 3 kriteria yang dijelaskan yang diterima oleh Allah perbuatan baiknya. Yang pertama, orang yang menjadi orang baik, Allah akan menguatkan agamanya dan menguatkan imannya, sehingga apapun halangan, rintangan yang menggoda imannya, dia akan tetap kuat. Yang kedua, disucikanlah hamba tersebut dari perkara dunia. Hamba yang baik tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk yang terjadi di dunia. Hamba yang baik tidak fana terhadap dunia. Dan yang ketiga, dilihatkanlah aib-aibnya sendiri. Orang yang berbuat baik, orang yang baik tidak akan menjelaskan aib-aib saudaranya sendiri kepada orang lain. Dia akan melihat aibnya sendiri dan dia sadar terhadap aibnya, dan dia sadar terhadap aibnya sendiri dan tidak berfokus pada aib orang lain. Lewat belakang. Nabi merumuskan satu kebaikan, yaitu dengan sedekah jariyah. Misalnya, kita membantu teman kita yang sedang kelaparan dengan memberi uang 30.000 misalnya, dan dia pun membeli makanan tersebut dengan mengisi perutnya dan tubuh dan tenagalah dia dengan makanan tadi. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pun akan juga mengalir pahalanya kepada kita. Jadi kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan ini, jangan pernah ada terbesit di hati untuk berbosan untuk berbuat baik hanya karena orang tidak menghargai kita, karena kebaikan kita, orang tidak berlaku baik kepada kita. Tetaplah berbuat baik. Allah yang akan melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat isi hati kita, dan jangan pernah untuk berbuat kejahatan. Baiklah, ini yang saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.